Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah metodologi studi Islam. Yang saya banggakan kepada teman-teman kalian, perkenalkan, nama saya Alia Safira Husna, NIM 212109, dan teman saya bernama Rohodotul Lailia dengan NIM 21211020, dan teman saya satunya Sulistiana Prasetya dengan NIM 21211022. A. Dimensi Islam. Dimensi Islam yang dimaksud adalah sisi keislaman seseorang, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nurholis Majid menyebutkan sebagai trilogi ilahi. Dimensi-dimensi Islam berawal dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang dimuat dalam masing-masing kitab sahihnya, yang menceritakan dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril tentang trilogi ajaran ilahi. 1. Iman. Iman adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman adalah kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan, dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, dan kitab. Dapat pula berarti kita tetapkan hati, teguh batin, dan keseimbangan batin. Islam. Secara eksistensial, Islam adalah nama agama. Agama adalah kepercayaan dan secara hidup. Islam sebagai agama lahir pada waktu yang diwahyukan ayat pertama Al-Quran dan Tuhan kepada seorang Nabi Muhammad pada 17 Ramadan bertepatan dengan 6 Agustus tahun 610 Masehi. Sejak itu, ajaran yang disebabkan oleh Nabi Muhammad dikenalkan dengan ajaran Islam. Dari penjelasan singkat tersebut, istilah Islam dipandang berhubungan dengan segala sesuatu yang konkret dari objek studi Islam, dan hal-hal yang konkret tersebut adalah hubungan dengan pemeluk agama Islam, Al-Quran, hadis Nabi Muhammad, dan seterusnya. Ihsan adalah pendidikan atau kegiatan untuk mencapai dalam arti sesungguhnya. Kata-kata ihsan itu sendiri secara harfiah berarti berbuat baik. Seseorang yang berihsan disebut muhsin, sebagai orang yang beriman disebut mukmin, dan yang berislam disebut muslim. Karena itu, sebagai bentuk jenjang penghayatan agama, ihsan terkait erat sekali dengan pendidikan budi pekerti luhur, berakhlak mulia. Disabdakan oleh Nabi bahwa yang paling utama di kalangan beriman ialah yang paling baik akhlaknya. Oke, untuk materi berikutnya ada aliran pemikiran Islam. Untuk aliran yang pertama ada aliran kalam, dan aliran kalam dibagi menjadi 6 lagi. Yang pertama ada Khawarij. Khawarij merupakan aliran pertama dalam teologi Islam. Secara etimologi, asal kata dari khoraja artinya keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Doktrin aliran Khawarij yaitu ada 3. Yang pertama, orang Islam yang melakukan dosa besar adalah kafir dan harus dibunuh. Lalu yang kedua, khalifah dipilih secara permanen selama bersikap adil dan menjalankan syariat Islam, dan dijatuhi hukuman bunuh bila zalim. Lalu yang ketiga, seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim, ia harus dibunuh. Untuk aliran yang kedua ada Syiah. Secara bahasa, Syiah artinya pengikut, pendukung, partai ataupun kelompok. Adapun doktrin-doktrinnya meliputi 5 rukun iman, antara lain 1. Tauhid, yang artinya percaya kepada keesaan Allah. Yang kedua, nubuwiyah, artinya percaya kepada kenabian. Ma'ad, percaya akan adanya hidup di akhirat. Lalu ada imamah, percaya terhadap adanya imamah yang merupakan hak ahlul bait atau keadilan ilahi. Berikutnya ada aliran Murji'ah, yang secara etimologi berasal dari kata irja atau arja'a, yang artinya penundaan, penangguhan, dan pengharapan.
Lalu doktrin-doktrinnya meliputi penangguhan keputusan terhadap Ali dan Muawiyah hingga Allah Subhanahu wa taala memutuskan di akhirat kelak. Penangguhan Ali untuk menduduki ranking keempat dalam peringkat Al-Khalifah Ar-Rasyidun. Pemberian harapan terhadap orang muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Doktrin-doktrin lainnya menyerupai mazhab para skeptis dan empiris dari kalangan Helenis. Lalu yang berikutnya ada Mu'tazilah. Secara harfiah berasal dari kata i'tazala yang artinya berpisah, memisahkan diri, menjauhi, atau menjauhkan diri. Lalu doktrin-doktrinnya meliputi yang pertama at-tauhid. Tuhan harus disucikan dari segala sesuatu yang dapat mengurangi arti kemahaesaannya. Lalu yang kedua ada al-adlu yang artinya keadilan Tuhan. Yang ketiga ada al-wa'ad wa al-wa'id yang artinya janji dan ancaman Tuhan. Lalu ada al-manzilah bain al-manzilatain yang artinya posisi di antara dua posisi. Lalu al-amr bil ma'ruf wan nahi an al-munkar yang artinya menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Materi yang selanjutnya yakni Jabariyah. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata jabara yang artinya memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Doktrin-doktrinnya meliputi 1. Manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa, ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Yang kedua, surga dan neraka tidak kekal, tidak ada yang kekal selain Tuhan. Yang ketiga, iman dan makrifat atau membenarkan dalam hati. Yang keempat, kalam Tuhan adalah makhluk. Dan yang kelima, Allah Maha Suci dari segala sifat dan keserupaan dengan manusia seperti bicara, mendengar, melihat. Begitu pula Tuhan tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat kelak. Qadariyah asal kata dari bahasa Arab yaitu qadara yang artinya memutuskan, memiliki kekuatan atau kemampuan. Ajaran-ajaran Qadariyah yakni 1. Manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, manusia yang melakukan baik atas kehendak maupun kekuasaan sendiri, dan manusia pula yang melakukan atau menjauhkan perbuatan-perbuatan jahat atau kemauan dan dayanya sendiri. Yang ketiga, takdir ialah ketentuan Allah yang diciptakan bagi alam semesta dan seluruh isinya, yaitu hukum sunatullah. Yang kedua yakni aliran fikih. Secara historis, hukum Islam telah menjadi dua aliran pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Dua aliran tersebut adalah Madrasat al-Madinah dan Madrasat al-Baghdad atau Madrasat al-Hadis dan Madrasat al-Rai. Sedangkan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menyebutnya sebagai Ahlu al-Syahir dan Ahlu al-Ma'na. Taha Jabir Fayyad al-Ulwani menjelaskan bahwa mazhab fikih Islam yang muncul setelah sahabat dan kibar al-tabi'in berjumlah 13 aliran. 13 aliran itu berafiliasi dengan aliran Ahlu al-Sunnah. Akan tetapi tidak semua aliran itu dapat diketahui dasar-dasar dan metode istinbat hukum yang digunakannya. Berikut di antara pendiri ke-13 aliran itu. 1. Abu Sa'id al-Hasan bin Yasar al-Basri. Yang kedua, Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit bin Syudahi. Yang ketiga, Al-Auza'i Abu Amr Abdul Ar-Rahman bin Amr bin Muhammad. Yang keempat, Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri. Yang kelima, Al-Lais bin Sa'ad. Yang keenam, Malik bin Anas al-Bahi. Yang ketujuh, Sufyan bin Uyainah. Yang kedelapan, Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Yang kesembilan, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. 10, Daud bin Ali al-Ashbahani al-Baghdadi. 11, Ishaq bin Rahawai. 12, Abu Saud Ibrahim bin Khalid al-Kalabi. Dan yang terakhir, aliran hukum Islam yang terkenal dan masih ada pengikutnya hingga sekarang hanya beberapa aliran, diantaranya Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Yang ketiga, aliran tasawuf. Ajaran tasawuf atau mistik Islam pada dasarnya merupakan pengalaman spiritual yang bersifat pribadi.
Dalam tasawuf terdapat petunjuk yang bersifat umum tentang maqamat dan ahwal. Unsur-unsur yang dianggap berpengaruh pada ajaran tasawuf adalah kebiasaan rohib Kristen yang menjauhi dunia dan kesenangan materi, ajaran-ajaran Hindu, ajaran Pitagoras tentang kontemplasi dan filsafat emanasi Plotinus. Pada awalnya, tasawuf merupakan ajaran tentang syuhud. Oleh karena itu, pelakunya disebut syahid atau ascetik. Kemudian ia berkembang dan namanya diubah menjadi tasawuf, sedangkan pelakunya disebut sufi. Metode tasawuf ada 3, yakni tahalli, dan tajalli. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.